Pada kesempatan ini kita akan membahas berita lanjutan tentang membuat berita menjadi viral. Yang perlu kita pahami, yang pertama adalah bahwa jumlah media berita online di Indonesia berdasarkan data tahun 2019, data tahun silam itu sudah mencapai 43.000. Jadi ada 43.000 media berita online di Indonesia saat ini. Anda bayangkan kalau 5 saja setiap media menulis berita dalam 1 hari. Jangankan 1 jam, 1 hari saja. Bayangkan betapa banyaknya berita yang ditulis dan tentu saja Google akan kesulitan mendeteksi berita yang mana yang harus ditempatkan pada posisi pencarian Google teratas. Untuk itulah dihadirkan SEO, Search Engine Optimization. SEO ini gunanya untuk mendeteksi berita-berita itu dan menempatkan di atas. Dan bagaimana caranya agar berita Anda satu dari sekian ratus ribu, sekian juta berita dalam waktu yang sama yang harus dideteksi oleh mesin pencari Google itu. Ya, itu yang harus kita bahas. Oke, yang pertama harus kita pahami adalah media kita, website kita itu harus betul-betul terspesialisasi. Kenapa saya katakan begitu? Anda membayangkan kalau Anda membuka sebuah toko, tetapi Anda menjadikan toko itu sebagai toko serba ada, seperti swalayan. Tetapi ternyata bahan-bahan yang akan dijual nggak ada. Begitu seringnya terjadi. Media-media online, media berita online di daerah, yang muncul kemudian seperti swalayan yang tidak dilengkapi dengan bahan-bahan yang akan dijual. Sehingga masyarakat juga tidak akan mau masuk. Bisa ada sabun sebiji. Beda sebiji. Gula tidak ada, apa tidak ada. Begitulah media online itu sekarang di daerah. Jadi dia tidak terspesialisasi. Dia membuat berbagai macam rubrik, tetapi rubrik itu tidak konsisten diisi. Jadi hal yang pertama yang harus kita pikirkan. Bila perlu kita terapkan spesialisasi media Anda, website Anda. Misalnya, media Anda hanya memberitakan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kriminalitas. Dan itu juga masih bisa dispesialisasi. Khusus kriminalitas terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan. Dan sebagainya. Atau khusus mengenai hukum. Dan itu juga masih bisa dispesialisasi. Diperkecil ruang geraknya. Ruang bahasanya itu diperkecil. Misalnya hanya mengenai tindak pidana korupsi. Jadi Anda hanya membahas masalah korupsi saja. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena ini ada hubungannya dengan SEO tadi. Nanti Anda hanya mencari berita-berita yang berhubungan dengan spesialisasi media Anda itu. Misalnya, media Anda tentang pendidikan. Berita-berita yang Anda cari, yang ada hubungannya dengan pendidikan. Meskipun terjadi masalah seperti wabah COVID-19 sekarang ini. Tetaplah Anda menulis berita yang ada hubungannya dengan gangguan pendidikan. Sekolah, biaya pendidikan, biaya kuliah dan sebagainya. Harus begitu. Kalau tidak, kita akan tergilas oleh jumlah media online yang lebih dulu eksis, yang lebih dulu giat di dalam pemberitaan-pemberitaannya, yang lebih profesional dalam menyajikan berita dan eksistensinya sebagai sebuah media berita. Kita tidak bisa melawan itu. Jadi kita yang pertama harus terspesialisasi. Yang kedua,
Berita yang bagus lahir dari informasi yang bagus. Informasi yang bagus melahirkan berita yang bagus, dan berita yang bagus melahirkan judul yang bagus. Contoh, ketika semua media memberitakan tentang seremoni bantuan masker gratis oleh sebuah polsek misalnya di satu kota, tentu saja itu kurang menarik, karena sudah banyak yang memberitakan itu. Jadi berita yang menarik yang bagaimana? Berita menarik itu selalu berita eksklusif, yang dicari, yang diinvestigasi, yang diwawancarai narasumbernya oleh si wartawan media yang bersangkutan. Kalau berita Anda eksklusif, berita dicari, informasinya bagus, beritanya bagus, muncul judul yang bagus. Karena judul itu merupakan etalase dalam sebuah toko, merupakan pagar dalam sebuah rumah besar. Itu harus diperhatikan itu. Judul itu sama dengan penampilan Anda. Penampilan itu, meskipun itu hal-hal yang sepele, tapi itu sangat dalam maknanya kepada Anda sebagai seorang individu. Oke? Kalau Anda sudah mendapatkan berita yang bagus, berita yang aktual, berita yang eksklusif, Anda akan bisa melahirkan judul yang bagus. Kalau kita hanya mengikuti berita-berita seremoni, orang juga udah duluan dan masyarakat pembaca juga tidak tertarik. Oke? Kita lanjutkan. Judul yang Anda tulis, berita yang Anda tulis harus betul-betul sesuai dengan standar SEO tadi dari Google itu. Maksudnya bagaimana? Mulai dari judul, teras berita, isi berita, sampai ke ekor berita harus senada. Dan yang paling menentukan itu tagline dari berita itu. Kata kunci dari berita itu. Jadi mulai dari judul, teras berita, tubuh berita, ekor berita, dan tagnya harus ada kata-katanya. Misalnya, dari berita seremoni pemberian masker gratis, Anda kemudian meninggalkannya dan Anda mencari berita eksklusif yang mungkin itu lebih menarik. Kalau sejumlah personel polisi memberikan dan membagi-bagikan masker gratis di sebuah daerah kepada masyarakat, Anda bisa menginvestigasi efektif enggak pemberian itu. Misalnya, orang yang naik motor, naik mobil dibagikan juga. Sementara kan mereka mampu membeli masker. Kenapa mesti digratiskan? Yang menjadi persoalan adalah kalau Anda berani melakukan investigasi dari mana sumber masker itu. Jangan-jangan itu berasal dari perusahaan yang bermasalah. Kita bukan a priori dan bukan menjelek-jelekannya. Tetapi itu tugas wartawan. Untuk melakukan investigasi terhadap sesuatu. Apalagi yang dibagikan secara gratis. Oke? Selanjutnya, judul yang Anda tulis mudah diingat dan mudah dimengerti. Mudah diingat dan mudah dimengerti. Yang pertama tadi terdeteksi oleh Google itu. Karena itu semua ada kaitannya mulai dari judul, tag, lead berita, tubuh berita, sampai ke ekor berita. Harus ada itu, kata-kata itu. Contohnya, pemberian masker dinilai tidak efektif karena banyak yang menerima orang mampu. Itu judul. Anda bisa sempurnakan lagi. Berarti tagnya tentang pemberian masker tidak efektif. Tag berita itu. Karena ada nanti itu dia tagline-nya.
Di teras berita itu juga Anda harus mengisi. Harus ada kata-kata tidak efektif itu. Di dalam tubuh berita juga harus ada kata-kata tidak efektifnya pemberian masker itu. Sampai ke ekor berita mungkin Anda meminta pendapat orang, meminta pendapat pengamat, politisi, aktivis hukum dan sebagainya, tokoh masyarakat, harus ada kata-kata itu. Jadi sehingga itu akan mudah. Berita yang Anda tulis betul-betul ramah terhadap SEO. Sehingga Google dengan mudah mendeteksi. Tetapi kalau Anda ngotot memberitakan berita seremoni tentang pemberian masker itu, ada ribuan berita yang sama. Pada saat yang sama, masuk ke daftar pencarian Google, ke SEO itu. Di mana kira-kira letak berita Anda? Bisa jadi kita percuma mengerjakannya. Yang kedua, kalau kita mengikuti berita seremoni, fungsi kontrol kita sebagai wartawan kan tidak ada. Jadi seharusnya kita mencari jalan lain, jalan pintas. Misalnya orang rame-rame ke jalan ini, kita harus cari jalan yang lain. Biar itu lebih kreatif. Karena pada intinya, semua berita yang kita tulis itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat pembaca melalui Google untuk keingintahuan mereka, untuk menjawab keingintahuan mereka. Jadi di situ ya. Jadi jangan kita terlalu mudah untuk menulis berita, untuk meliput berita. Meskipun berita itu sebenarnya cukup tren, tetapi kita harus menjadi media satu-satunya yang berbeda dari media yang lain. Kalau tidak, berita kita tidak akan viral, tidak akan terdeteksi oleh Google. Dan ini akan menjadi persoalan. Jadi itu yang perlu kita pikirkan untuk selanjutnya. Bagaimana cara menuliskannya? Bagaimana cara menuliskan judulnya? Cara menuliskan teras beritanya. Dengan menggunakan TOR, Term of Reference, dan menggunakan angle agar itu betul-betul menarik. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.